Setiap hari, manusia akan terus memproduksi sampah yang berbeda-beda, termasuk sampah organik dan anorganik. Penyebab sampah tak akan ada habis-habisnya, termasuk sampah plastik. Banyaknya keperluan konsumen mengonsumsi tempat makan dan minuman sekali pakai yang banyak menggunakan plastik. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik yang dibuang ke laut. Melihat kondisi tersebut, sangat disayangkan bila terus-menerus terjadi karena dapat merusak ekosistem di laut. Maka dari itu, banyak komunitas atau grup yang menyuarakan pentingnya menjaga bumi dan lingkungan, serta menjadikan Go Green sebagai tujuan utama. Komunitas-komunitas ini banyak melakukan gerakan sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, seperti edukasi mengenai sampah plastik ataupun cara mengurangi pemakaian plastik. Maka dari itu, di sini kelompok kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai gerakan tanpa plastik yang menjadi topik bahasan utama pada kali ini. Mungkin semuanya sudah tahu apa sih tujuannya dari Go Green ini sendiri. Bagi yang belum tahu, tujuan Go Green yaitu untuk menyadarkan kita untuk menjaga dan melestarikan alam ini, bukan merusaknya, untuk memanfaatnya sendiri, yaitu untuk menjadikan bumi ini lebih indah, bersih, sehat, dan hijau, serta mengurangi dampak global warming. Berikut ini akan saya paparkan beberapa manfaat dari Go Green. Yang pertama, penghijauan yang unsurnya berupa pepohonan atau tanaman hijau lainnya berfungsi sebagai paru-paru kota atau dunia. Karena pada proses fotosintesis, tumbuhan hijau mengambil CO2 atau karbon dioksida dan serta menghasilkan O2 atau oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Yang kedua, sebab pengatur lingkungan atau mikro. Vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan setempat menjadi sejuk, nyaman, dan segar. Yang ketiga, akarnya mampu menyerap air hujan, serta akarnya yang kuat mampu menahan tanah agar tidak longsor. Penghijauan memberikan lingkungan bersih dan sehat. Yang keempat, perlindungan atau protektif terhadap kondisi fisik alami sekitarnya, seperti angin kencang, terik matahari, gas, atau debu-debu. Yang kelima, penghijauan juga dapat memperindah lingkungan sekitar. Yang keenam, pencipta lingkungan hidup atau ekologis, serta penyimbangan alam atau adaptis, merupakan pembentukan tempat-tempat hidup alam bagi satwa yang hidup di sekitarnya. Nah, setelah kita memahami pengertian dari Go Green dan juga mengetahui tujuan dari aksi Go Green ini, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui juga adalah prinsip. Melakukan aksi Go Green tentu saja harus didasari dengan prinsip yang tepat, supaya mendapatkan hasil yang efektif. Terdapat 3 prinsip dasar utama untuk menerapkan aksi Go Green. Mungkin teman-teman sudah tahu apa saja prinsip tersebut, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama ada reduce. Prinsip Go Green yang satu ini adalah tindakan penghematan sumber daya energi. Reduce sendiri berarti pengurangan. Dalam konteks ini, berarti kita harus mengurangi pemakaian benda tertentu dengan maksud untuk mengurangi produksi sampah. Dengan memahami prinsip ini, maka kita nantinya akan lebih selektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, kita jadi sering mengurangi bahan-bahan plastik sekali pakai atau styrofoam ketika berbelanja. Tak hanya itu, mengurangi konsumsi energi listrik dengan mematikan jika tidak digunakan juga termasuk ke dalam prinsip ini. Yang kedua ada reuse. Prinsip selanjutnya adalah reuse, yang artinya memanfaatkan atau memakai kembali barang-barang lama. Jadi maksudnya kamu harus memilih mana sekiranya bahan yang bisa digunakan kembali, jadi jangan langsung dibuang. Seleksi kembali apakah barang tersebut masih bisa di-reuse. Jika iya, maka gunakanlah kembali. Jika tidak, maka jangan digunakan. Memang rasanya melakukan hal ini terkesan pelit, kurang berkelas, dan lain sebagainya. Tetapi, dengan melakukan prinsip ini, maka akan memberikan keuntungan yang lain. Selain kita akan menjadi lebih berpengaruh baik terhadap lingkungan dengan mengurangi sampah, kita juga akan lebih menghemat karena tidak perlu membeli barang yang baru lagi. Lalu prinsip yang terakhir, yang ketiga, ada recycle. Prinsip terakhir dari Go Green ini merupakan istilah yang paling populer.
Recycle sendiri memiliki arti mendaur ulang. Jadi, konteksnya adalah mendaur ulang barang bekas yang sebenarnya dianggap sampah, lalu diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Adapun contoh dari prinsip recycle ini, yaitu dari botol plastik sampah. Biasanya, setelah habis botol akan langsung dibuang, tapi karena bahannya plastik dan sulit terurai di tanah, dengan daur ulang bisa mengubahnya menjadi barang-barang yang lebih bisa bermanfaat. Misalnya, menjadi pot tanaman, hiasan rumah, dan lainnya. Tentu saja menjadi lebih bermanfaat, bukan? Nah, itu dia tadi prinsip-prinsip dari aksi Go Green yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu saja, prinsip-prinsip tersebut membawa manfaat dan dampak yang baik bagi lingkungan. Di Osaka tahun 2019. Mereka ini nih orang-orang Greenpeace. Jadi tujuan mereka nih ingin mendesak agar para pemimpin G20 itu ingin menyelesaikan masalah tentang isu permasalahan sampah di laut. Nah, cara mereka tuh melakukan aksi demo besar-besaran di Jerman, dan akhirnya isu demo tersebut dapat respons dari beberapa G20 untuk mengatasi sampah di laut. Begitu juga dengan waktu itu G20 summit di Roma, Italia. Warga Italia ini sama demo ingin mendesak agar pemimpin G20 itu mengatasi masalah climate change. Nah, dari demo tersebut para pemimpin G20 ini akhirnya bisa istilahnya mengeluarkan kebijakan kesepakatan bersama untuk mengatasi climate change, seperti salah satunya mengatasi emisi karbon. Kesimpulannya, Go Green adalah gerakan yang didasari oleh kesadaran masyarakat atas perubahan iklim yang melanda dunia, yang dilakukan dengan gerakan tanpa plastik, gerakan menanam pohon, dan gerakan menghemat energi. Ayo jaga bumi kita demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Save Earth, Save Life. Salam sehat.